Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 semester 2. Pelajaran 10 materi kisah teladan Luqman. Siapakah Luqman itu? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang solih. Ia tidak menerima kenabian tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkebangsaan Habsyi berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek, ia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Qur'an. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh. Dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi, semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas. Karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah profil Luqman. Yuk, dengarkan dan simak Quran surat Luqman ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an nishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Pelajaran yang dapat diambil dari Quran surat Luqman ayat 12 di antaranya 1. Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahinya hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. 2. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba dan merasa. Kita dapat makan dan minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, serta memiliki iman Islam. Banyak contoh yang lain, contoh syukur nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Pelajaran yang dapat diambil dari Quran surat Luqman ayat 12 yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan luas. Ini adalah 3 pelajaran yang dapat diambil dari Quran surat Luqman ayat 12. Berikut nasihat Luqman kepada anaknya. 1. Jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah. Menjadikan kayu besar sebagai Tuhan untuk dipuja-puja atau disembah. Ini tidak boleh, karena Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah. Saya ulang sekali lagi, Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah. Kita dilarang menyekutukannya. Nasihat Luqman kepada anaknya yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Angkuh artinya memandang rendah orang lain, sedangkan sombong artinya membanggakan diri secara berlebihan. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Quran surat Luqman ayat 18 diantaranya
memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, berjalan di muka bumi dengan angkuh, dan membanggakan diri sendiri. Nah, larangan atau kita tidak boleh berbuat angkuh atau sombong di muka bumi ini. Nah, Lukman mengajarkan anaknya untuk berperilaku rendah hati. Contoh, ketika bertemu teman, memberi salam sambil menyapa apa kabar. Kalau ketemu dengan teman sesama muslim, kita ucapkan salam assalamualaikum sambil bertanya kabarnya. Gimana kabarmu? Nah, itu adalah contoh sikap rendah hati. Maka dari itu, yang kedua, nasihat Lukman kepada anaknya, jangan angkuh dan sombong. Kita ganti dengan berperilaku rendah hati. Nasihat Lukman kepada anak yang ketiga, hendaklah berbuat kebajikan. Kebajikan artinya kebaikan, perbuatan baik, sikap baik. Berikut contoh berbuat kebajikan. Rajin beribadah dan berdoa. Nah, sebagai seorang muslim, wajib hukumnya kita melaksanakan sholat ya, terutama sholat 5 waktu. Contoh berbuat kebajikan yang lain, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Berikutnya, hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Berikutnya, rajin mengaji, rajin belajar. Contoh berikutnya, berangkat ke sekolah tepat waktu dan selalu bersih. Nah, Islam mengajarkan tentang kebersihan dan kita harus selalu menjaga kebersihan. Dalam hadis dijelaskan, at-tahuru syatrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Kemudian bertutur kata santun, mengerjakan tugas pekerjaan rumah tepat waktu. Kenapa tepat waktu? Supaya tugasnya tidak tertumpuk dengan tugas yang lain. Nah, berikut ini adalah perbuatan yang harus dihindari. Misalnya, syirik atau menyekutukan Allah. Membenci bapak dan ibu guru. Nah, ini tidak boleh ini. Seorang guru yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan karakter di sekolahan, kita tidak boleh membenci bapak dan ibu guru. Kemudian perbuatan buruk yang harus dihindari, berkelahi, mencuri, berkata kasar, dan kotor. Ini adalah beberapa perbuatan buruk yang harus kita hindari. Nah, kesimpulan dari kisah keteladanan Lukman, diantaranya Lukman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang solih. Lukman seorang ayah yang bijaksana. Lukman bukan seorang nabi, tetapi dia sangat mulia. Lukman berasal dari kebangsaan Habsyi. Lukman berasal dari wilayah Sudan. Lukman sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga namanya diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. Lukman mendapat gelar Al-Hakim yang artinya orang yang bijaksana. Yang terakhir, Lukman sangat sayang kepada putranya sehingga dia mengajarkan berbagai contoh teladan kepadanya. Nah, berikut ini tugas mandiri yang bisa dikerjakan di rumah dan ditulis pada buku tulis pendidikan agama Islam. 1. Siapa itu Lukman? 2. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? 3. Mengapa Lukman dimuliakan Allah? 4. Sebutkan 3 contoh berbuat kebajikan. 5. Sebutkan 3 nasihat Lukman kepada anaknya. Demikian belajar kita hari ini, mata pelajaran pendidikan
Pendidikan Agama Islam kelas 5 semester 2 materi kisah teladan Luqman. Supaya channel ini bermanfaat dan berkembang, yuk klik subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.